Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan ngobrolin sesuatu yang super penting, terutama buat kamu yang lagi di usia 20-an. Kita akan bongkar tuntas kesalahan-kesalahan fatal dalam mengatur keuangan pribadi yang sering banget terjadi. Banyak loh yang mikir, begitu dapat gaji pertama, langsung bisa bebas foya-foya beli ini itu. Padahal, kebiasaan kecil yang dianggap sepele ini justru bisa bikin rencana tabungan dan investasi kamu jadi berantakan. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Plus, share juga video ini ke teman-teman kamu, biar mereka nggak ikutan terjerumus ke kesalahan yang sama. Yuk, kita mulai. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah tidak punya anggaran bulanan. Mungkin kedengarannya ribet atau membosankan, tapi ini adalah fondasi dari semua perencanaan keuangan. Tanpa anggaran, kamu seperti jalan di kegelapan, tanpa tahu arah. Kamu mungkin merasa, uangku masih ada kok, tapi tiba-tiba di akhir bulan, kamu kaget lihat saldo rekening yang menipis drastis. Membuat anggaran itu simpel kok. Kamu cukup catat semua pemasukan, lalu alokasikan untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan tagihan. Setelah itu, tentukan berapa persen untuk tabungan, investasi, dan sisanya baru untuk hiburan. Dengan begitu, setiap rupiah yang kamu keluarkan jadi lebih terarah dan gak ada lagi tuh istilah uang gaib yang hilang entah kemana. Lanjut ke kesalahan kedua, menggunakan kartu kredit tanpa kontrol. Wah, ini jebakan Batman yang sangat menggoda. Kartu kredit itu memang praktis, bisa gesek sana sini, apalagi kalau ada promo cicilan 0%. Tapi, banyak yang lupa kalau kartu kredit itu pada dasarnya adalah utang. Kalau kamu cuma bayar tagihan minimum setiap bulan, sisa utangnya akan terus berbunga dan menumpuk jadi gunung. Bunga kartu kredit itu tinggi banget, bisa sampai puluhan persen per tahun. Jadi, anggap kartu kredit sebagai alat bantu pembayaran, bukan sumber dana tambahan. Pastikan kamu selalu bayar lunas seluruh tagihan setiap bulannya. Kalau kamu merasa belum bisa disiplin, mungkin lebih baik hindari dulu punya kartu kredit sampai kamu benar-benar siap. Kesalahan ketiga yang gak kalah krusial adalah tidak menyiapkan dana darurat. Banyak banget yang menyepelekan ini. Kita sering berpikir, nanti aja, kan masih sehat, kerjaan juga aman. Tapi yang namanya musibah itu gak pernah ketuk pintu dulu. Tiba-tiba sakit dan butuh biaya rumah sakit. Atau motor mogok di tengah jalan dan butuh perbaikan besar. Kalau nggak punya dana darurat ujung-ujungnya, kamu terpaksa pakai kartu kredit. Atau lebih parahnya, pinjam dari pinjaman online dengan bunga yang mencekik. Dana darurat itu idealnya sebesar 3-6 kali pengeluaran bulananmu. Mulai sisihkan sedikit demi sedikit setiap bulan di rekening terpisah yang nggak kamu sentuh sama sekali, kecuali untuk kondisi darurat. Percaya deh, punya dana darurat itu rasanya seperti punya payung sebelum hujan. Sekarang, kita bahas kesalahan keempat. Terlalu fokus pada gaya hidup alias gengsi. Usia 20-an itu memang masanya kita ingin tampil keren. Gak mau ketinggalan tren. Pengen punya gadget terbaru, nongkrong di cafe hits setiap akhir pekan, atau beli baju dari brand ternama. Gak ada yang salah dengan menikmati hidup. Tapi kalau semua itu mengorbankan tabungan dan masa depanmu, ini jadi masalah besar. Coba deh, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah pengeluaran itu banner-banner kebutuhan atau cuma keinginan sesaat untuk validasi sosial? Jangan sampai kamu bekerja keras hanya untuk membuat orang lain terkesan. Sementara kondisi keuanganmu sendiri morat-marit. Belajar untuk bilang tidak pada ajakan yang gak sesuai dengan budgetmu itu penting banget untuk kesehatan finansial jangka panjang. Kesalahan kelima, dan ini yang sering banget disesali di kemudian hari, adalah tidak mulai investasi sedini mungkin. Banyak yang berpikir, gajiku masih kecil, nanti aja deh, kalau udah mapan baru investasi. Atau, investasi itu ribet dan berisiko.
aku belum ngerti. Padahal, di dunia investasi, waktu adalah teman terbaikmu. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar potensi uangmu untuk tumbuh berkat efek bunga majemuk atau compound interest. Albert Einstein bahkan menyebutnya sebagai keajaiban dunia 8. Kamu nggak perlu mulai dengan modal besar. Sekarang banyak instrumen investasi, seperti reksadana atau saham yang bisa dimulai dengan Rp100.000 saja. Anggap ini sebagai proses belajar. Sambil jalan, kamu bisa terus menambah pengetahuan tentang investasi. Jangan tunggu sampai tua, baru menyesal. Kenapa nggak mulai dari dulu? Lanjut ke kesalahan ke-6, yaitu tidak memanfaatkan potongan harga atau promo dengan bijak. Di era digital ini, promo, diskon, dan cashback ada di mana-mana. Sayang banget kalau dilewatkan. Mengabaikan kesempatan ini sama saja dengan membuang uang. Tapi, ada tapinya. Kamu harus cerdas dalam memanfaatkannya. Jangan sampai, karena ada promo beli 2 gratis 1, kamu jadi membeli barang yang sebenarnya nggak kamu butuhkan. Itu bukan hemat, tapi pemborosan terselubung. Strateginya adalah buat daftar belanjaan dulu. Baru setelah itu, cari promo untuk barang-barang yang memang sudah ada di daftar kebutuhanmu. Dengan cara ini, kamu bisa benar-benar menghemat pengeluaran tanpa terjebak dalam perilaku konsumtif yang impulsif. Kesalahan terakhir yang ke-7 adalah tidak mengevaluasi pengeluaran secara rutin. Banyak yang sudah merasa membuat anggaran di awal bulan, lalu merasa tugasnya selesai. Padahal, bagian terpenting adalah evaluasi di akhir bulan. Coba deh, cek lagi catatan pengeluaranmu. Apakah sudah sesuai dengan anggaran yang kamu buat? Pos mana yang paling banyak bocor? Mungkin kamu kaget saat sadar kalau pengeluaran untuk pesan kopi online ternyata jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Evaluasi ini membantumu mengenali pola pengeluaran yang boros dan memperbaikinya di bulan berikutnya. Tanpa evaluasi, kamu hanya akan mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus. Jadikan ini sebagai ritual bulanan untuk check up kesehatan finansialmu. Nah, itu dia 7 kesalahan umum dalam mengelola keuangan di usia 20. Dengan menghindari semua kesalahan ini, kamu bisa mulai membangun fondasi finansial yang kuat dan sehat sejak dini. Kebiasaan baik yang kamu tanam sekarang akan sangat terasa manfaatnya saat kamu memasuki usia 30, dan seterusnya. Ingat, menjadi cerdas secara finansial itu bukan tentang seberapa besar gajimu, tapi tentang seberapa bijak kamu dalam mengelola setiap rupiah yang kamu miliki. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan sprint, jadi nikmati prosesnya dan terus belajar. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan langsung kamu praktikkan ya. Kalau kamu punya tips keuangan lain atau mau sharing pengalaman, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Share juga ke teman-temanmu supaya kita semua bisa sama-sama melek finansial. Sampai jumpa di video berikutnya.